Apakah ada pertanyaan dari minggu lalu? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Tentang kematian Tuhan Yesus tidak ada pertanyaan? Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Pak, saya mau nanya tentang kebangkitan. Ya. Bentar. Selamat pagi, Pak. Ya. Oke. Apa pertanyaannya? 52 Putus-putus. di Matius 27 ayat 52 dan 53, Pak. Matius 27 ya. ayat 2 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota ke padang. Jadi maksudnya ini menampakkan diri ini gimana, Pak, maksudnya? Kepada orang, apakah dia berarti orang-orang kudus, orang-orang itu ikut menampakkan sama dengan Tuhan Yesus bangkit? Menampakkan diri sama-sama Tuhan Yesus bangkit? Enggak kayaknya sih. Itu di ayat 53. Ya, ini kan sesudah kebangkitan Yesus. Ini kan apa namanya? Singkat sekali. Maksudnya catatannya sangat pendek, catatannya sangat tidak mendetil. Ya, jadi kita tidak tahu persisnya apa yang terjadi. Ini ditafsirkan saja. Ada yang bilang ditafsirkan muncul secara fisik, menampakkan diri, ya bisa jadi kelihatannya yang literal ya seperti itu. Nggak ada masalah juga sih. Ya. Oke. Nah, seandainya memang mereka menampakkan diri lalu kelihatan gitu secara fisik, mungkin banyak orang juga udah nggak kenal mereka siapa. Tapi apakah ini bisa dikatakan jadi kebangkitan pertama atau gimana, Pak? Kebangkitan pertama? Karena kan hanya ada dua kan, Pak, kebangkitan pertama dan kedua. Sedangkan ini kan sudah dibangkitkan duluan, Pak. Gimana, Pak? Sudah dibangkitkan dulu. Mungkin maksudnya itu adalah ini naik ke surga. Kan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang sulung. Lalu, jadi perbedaannya orang di perjanjian lama dengan orang di perjanjian baru, itu yang Tuhan Yesus bilang kepada penjahat di sampingnya itu sudah digaransi akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Jadi sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang kudus yang mati itu ditampung di Hades. Tapi Hadesnya itu ada dua bagian. Kalau di Yohanes pasal 11, katanya dua bagian itu dipisahkan oleh jurang yang sangat lebar, yang tidak terseberangi. Jadi ada bagian yang happy bersama dengan Abraham, lalu ada bagian yang tidak happy, yang penuh dengan siksaan. Jadi, itu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, kelihatannya Tuhan Yesus membawa orang-orang yang ada di Hades itu untuk bersama-sama dengan dia. Makanya Tuhan Yesus bisa menggaransi penjahat yang di sampingnya itu bahwa dia akan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Jadi, yang di Matius pasal 27, ayat 51, 52, sangat mungkin itu adalah orang-orang yang dibangkitkan, lalu kemudian
bersama-sama dengan Yesus, mereka bukan kembali lagi hidup bermasyarakat, begitu. Cuman menampakkan diri aja. Oke? Jadi mereka bukan kembali ke masyarakat, lalu kemudian hidup lagi, lalu kemudian kembali ke keluarganya. Tidak dikatakan seperti itu, ya. Oke? Oke, baik Pak. Terima kasih. Pak, ada mau tanya lagi, Pak. Ya. Ya. Pertanyaan Joshua di 1 Petrus 3 ayat 18 yang ayat 19-20, di situ dijelaskan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, secara spesifik dikatakan roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, ini maksudnya apa nih, Pak? Memberitakan ini apa nih, Pak? Memberitakan Injil ini maksudnya apa, Pak? Dalam bahasa aslinya, ini bisa saya share nggak? Share sebentar ya. Oke, udah kelihatan? Belum, Pak. Hah? Belum? Oh, sudah. Ya, sebentar. Jadi, ini ya, ayat 19 nih. Kalau dalam bahasa Indonesia kan memberitakan Injil ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, dia phulake. Ekeruxen, sorry. Phulake itu penjara. Ekeruxen. Nah, ekeruxen ini artinya memberitakan, ya, mengkhotbahkan. Makanya bahasa Inggrisnya preach. Ini preach. Tuh, ya. Dalam bahasa Yunaninya itu ekeruxen. Kalau memberitakan Injil yang bahasa Indonesia, itu harusnya adalah evangelio. Bukan, ya, itu diterjemahkan preach the gospel, memberitakan kabar baik. Jadi bahasa Indonesia memberitakan Injil, itu seolah-olah menginjili, itu tidak di dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya hanyalah mengkhotbahkan atau memberitakan. Jadi maksudnya memberitakan apa? Ya. Yang ditanya ini yang Nuhnya atau memberitakannya? Yang memberitakannya dan yang orang-orangnya, Pak. Orang-orangnya. Iya, maksudnya ini kenapa dispesifikasi hanya kepada orang-orang yang pada zaman Nuh tidak taat? Iya. Jadi yang memberitakan Injil itu sebenarnya bukan menginjili mereka supaya mereka bertobat, karena mereka ya sudah mati, gimana mau bertobat lagi? Oke. Tidak ada kesempatan ya, Pak ya? Ya, itu hanya memberitakan, mengumumkan. Ya. Nah, yang mengenai mereka kenapa nyebut yang di zaman Nuh? Ya. Karena konteksnya lagi mau mengambil itu menjadi contoh di ayat 21. Ya. Kemudian mau lagi mau mengilustrasikan yang di ayat 21-nya yang mengenai baptisan. Jadi, karena waktu zaman Nuh ada pembaptisan, tanda kutip pakai air, ini maksudnya bukan baptisan ini ya, baptisan pertobatan ya. Baptisan yang dimaksud di sini adalah ditenggelamkan ke dalam air. Jadi, karena ayat 21-nya bilang, kita diselamatkan oleh karena baptisan, oleh karena ditenggelamkan, ya kan?
kita ditenggelamkan, jadi dia ngambil contoh ditenggelamkan di zaman Nuh. Gitu. Cuman itu aja kalau menurut saya. Supaya nyambung dengan Kalau ditenggelamkan mati, Pak. Ya? Kalau ditenggelamkan mati. Iya, Pak. Ya. Iya, itu kan untuk orang yang tidak percaya, Pak. Yang ditenggelamkan zaman Nuh mati, Pak. Ya, lalu? Kalau kita kan konteksnya ditenggelamkan ya orang percaya yang ditenggelamkan masuk dalam air. Jadi Nuh juga dianggap sudah ditenggelamkan. Ya. Kan mungkin pakai hujan kah atau apa gitu, pokoknya sudah ditenggelamkan juga. Cuman tetap selamat karena berada di dalam bahtera. Oh, dianggap sudah ditenggelamkan semuanya itu, Pak? Iya, Nuh juga. Oke. Ya, makasih, Pak. Ya. Jadi semua orang sudah ditenggelamkan, seluruh dunia sudah ditenggelamkan. Cuman ada 8 orang yang diselamatkan. Bukan berarti mereka nggak ditenggelamkan. Ya. Oke. Ya. Ini semua bertanya mengenai 14 Nisan itu, Pak. Ya. Saya baca di salah satu sumber, sebenarnya 15, Pak. Karena tanggal begini urutannya, tanggal 10 pemilihan domba Paskah. Dipilih dulu kan. Dan tanggal 14 itu puasa anak sulung. Puasa anak sulung. Baru tanggal 15 baru roti tidak beragi, Pak. Yang pas 15 sampai 21 kan 7 hari. Ya. 14 sampai 21 berarti 8 hari. Terus? Jadi semuanya 14. Jadi semuanya Yesus itu artinya sahabat teman benar. Semuanya 15. Bukan 14 Nisan, 15 Nisan. Ini kan minggu lalu udah dijawab. Yang ditanya hari pertamanya itu kapan? Iya, kadang-kadang. Jadi memang hari pertamanya itu tanggal 15. Tetapi seringkali dihitung juga karena pada 14 petang itu kan sudah persembahan korban. Jadi itu dianggap kadang-kadang dianggap hari pertama. Oh, iya, Oke. Pak. Iya. Ini minggu lalu sudah dijawab. Apalagi yang mau ditanya? Kemudian saya mau tanya juga nih, Pak. Saya lihat dari satu sumber itu mengenai kalender Yahudi, itu ada 2 macam. Ada yang bersifat eklesiastikal, ada yang bersifat sipil. Nah, kalau Yahudi? Kalender Yahudi ada 2 macam. Oh, kalender ya, kalender. Kenapa? Kalender Yahudi ada 2 macam. Kalau menurut eklesiastikal itu bulan pertama itu kan Nisan. Tapi kalau menurut sipil bulan pertama itu Tisri. Makanya orang Yahudi itu memperingati tahun barunya itu Tisri. Bagaimana sebenarnya pandangan kita ini, Pak? Kalau kita kaitkan dengan Alkitab. Biasa aja. Kalau eklesiastikal itu Nisan bulan pertama kan? Eklesiastikal. Kalau menurut sipil itu Tisri. Sehingga orang Yahudi secara umum itu merayakan tahun barunya itu Rosh Hashanah di bulan Tisri. Yang sebenarnya, iya. Ya udah, nggak masalah. Coba, jadi bagaimana, Pak, menurut pandangan? Ya udah, ada 2. Kenapa? Nggak masalah. Jadi, kalau dikaitkan dengan misalnya kita peringati hari-hari apa ini, sekarang dalam hubungan relevansi dan sekarang ini, Pak, mana yang kita pakai sekarang ini? Kita nggak pakai kalender Yahudi. Nggak, maksudnya nanya mau bilang. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke ya. Jadi kalendernya itu
itu berkembang ya, dalam sejarah berkembang. Jadi ada Nisan, kemudian Iyar, apalagi Siwan, saya lupa persis itunya apa. Urutan-urutannya ada Elul, kemudian ada Tisri, ya, Kislew, apalagi gitu. Ya, orang mau menghitung bulan pertama dari mana kan terserah. Cuman kenapa dibagi dua itu? Karena yang eklesiastikal itu diatur oleh Taurat. Sedangkan yang sipil itu kan bisa terserah mau diatur oleh raja, gitu. Ya, jadi yang eklesiastikal itu ada hari-hari perayaan yang sudah ditetapkan berdasarkan Taurat. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Yang sipil ya bisa diubah-ubah. Ya. Oke. Buat kita ya udah biasa aja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut mengenai kebangkitan. Mengenai kebangkitan. Ini kalian katanya masih ada yang nggak punya ini. Hah? Nggak punya apa namanya? Diktat. Nih ya. C. Kok C? Saya Ya. paling terakhir yang apa terakhir saya belum dapat Pak. Fotokopi terakhir. Ya, waktu itu siapa yang ngambil fotokopiannya tuh? Tahu saya Pak. Saya tanya sama mereka nggak ada yang apa. Nggak ada yang mengaku membagikan. Fotokopi terakhir saya belum dapat Pak. Jangan-jangan waktu itu Peter ya? Peter kan nggak ada di kelas ini. Ya udah, kalau misalnya kamu bisa fotokopi masing-masing dengan teman-teman yang udah punya, boleh. Kalau tidak bisa, boleh nanti minta ke saya atau ke mereka nggak ada yang peduli. Ini kan sifat-sifat apa yang dia tanya nggak ada yang peduli. Ya sudah, ya sudah. Oke ya. C, kebangkitan. Kelihatan ya? Nah, ini kan habis kita belajar yang kematian. Kematian itu penting sekali, tetapi kalau nggak ada kebangkitan, maka kematian itu sama seperti kematian semua orang. Benar kan? Saya juga mati, nenek moyang kita juga mati, semua orang juga mati, lalu Yesus mati, ya sama dong kayak semua orang. Tetapi, karena Yesus bangkit, maka ini menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah salah satu pilar dari kekristenan. Kenapa? C.1. Kebangkitan Kristus adalah pokok yang fundamental. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka kita yang mati, ya mati sama seperti semua orang. Ya. Ada yang bilang, kamu kalau gitu mati sama kayak ayam. Ya kan? Ayam kalau mati gimana? Ayam kalau mati ya udah, ya hilang, udah nggak ada, maksudnya kesadarannya lenyap begitu. Apa manusia seperti itu? Kalau Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka percaya kepada Tuhan Yesus sama saja dengan semua orang. Semua orang mati, orang Kristen juga mati. Oke. Lalu, kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka Tuhan Yesus mati, maka kalah dengan maut. Berarti maut ya berhasil menang atas Tuhan Yesus. Karena Yesus tetap berada di dalam maut.
Maka kalau begitu, kita semua selain nggak akan bangkit, selain akan kalah oleh maut juga, maka Tuhan Yesus terbukti bukan Allah. Ya. Nah, tetapi Yesus bangkit kembali, itu adalah salah satu bukti dari keilahian Yesus Kristus. Oke. Lambang kemenangan dosa atas dosa. Jadi Tuhan Yesus bangkit itu sekaligus untuk memberikan kehidupan. Nah, kita diselamatkan dari dosa itu bukan hanya dihilangkan hukumannya, tetapi digantikan dengan kehidupan. Kematian itu digantikan dengan kehidupan. Inilah baru dikatakan benar-benar selamat. Kalau seseorang cuman tidak dihukum, tapi kemudian mati juga, ya itu sama saja nggak selamat, karena mati juga. Padahal kita tahu bahwa mati adalah upah dari dosa. Jadi, kalau seseorang benar-benar mau mengalahkan dosa, maka dia tidak lagi mengalami kematian. Berarti dia harus hidup. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 11, 25, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau seseorang mati, tetapi tidak bangkit-bangkit, dia tidak bisa dikatakan hidup. Oke? Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat erat hubungannya dengan keselamatan kita. Nomor 4, sifat kebangkitannya. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit tidak sama seperti Lazarus bangkit. Tidak sama seperti Putri Yairus bangkit. Tidak sama seperti manusia lain yang bangkit sebelumnya. Karena di dalam sejarah, cuman beberapa yang bangkit dari kematian, ya. Itu Elisa pernah membangkitkan anak seorang janda. Kemudian tulang belulangnya Elisa juga pernah membangkitkan seseorang yang mati, yang dilemparkan ke kuburnya Elisa, lalu kemudian kena tulangnya, lalu kemudian bangkit. Terus, ya tidak banyak di perjanjian lama yang dibangkitkan. Di perjanjian baru juga cuma 3. Putrinya Yairus, anak muda dari kota Nain, sama Lazarus. Semua itu dibangkitkan, tetapi kemudian mereka mati kembali. Beda dengan Tuhan Yesus. Ya. Oke, nah itu kalian bisa baca sendiri di C.4. Oke. Kebangkitan Tuhan Yesus itu sulung. Karena kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah yang pertama yang tidak akan mati lagi. Jadi ini adalah kebangkitan yang sejati. Kebangkitan yang sejati ini nggak akan mati-mati lagi. Kebangkitan yang Tuhan Yesus alami ini juga, nah itu di D, ya, kebangkitan untuk hidup yang kekal. Ini sekaligus memberikan hidup yang kekal. Jadi bukan hanya hidup sementara, tetapi hidupnya kekal dan bersama-sama dengan Allah. Oke. B, kebangkitan secara tubuh. Jadi, ada kelompok tertentu yang berpendapat bahwa kebangkitan itu terjadi secara rohani saja. Jadi, orang yang mati, kemudian rohnya akan dibangkitkan. Dan memang betul, roh itu akan dibangkitkan.
Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa bukan hanya roh saja yang dibangkitkan, tetapi tubuh juga dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya memiliki tubuh. Makanya waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus bilang sama Thomas, ya, cucukkanlah tanganmu di tangan, jarimu di tanganku, ya, dan di lambungku. Artinya bisa dipegang. Tuhan Yesus juga makan ikan di situ, dan makan roti, untuk menunjukkan bahwa dia bukan hantu, bahwa dia punya tubuh yang bisa dipegang, diraba, dilihat, yang bisa makan, material, ya, oke. Tetapi sifat dari tubuh Tuhan Yesus ini bukan material seperti kita yang fana ini. Karena tubuh Tuhan Yesus sudah tidak fana lagi. Sudah tubuh yang berbeda. Nah, seperti apa bedanya, kita tidak tahu persis. Tetapi yang kita tahu, itu adalah satu tubuh yang secara fisik ada. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Kan tadi bilang bahwa kebangkitan itu kan dibangkitkan hanya saja, tapi juga secara tubuh. Nah, untuk yang di 27 yang tadi itu, apakah dibangkitkan secara tubuh, Pak? Atau Putus-putus. iya, Pak, untuk yang di konteks di 52 dan 53 itu, apakah itu juga dibangkitkan secara tubuh atau gimana, Pak? 5253 maksudnya? Iya, yang tadi, Pak, yang orang-orang itu dibangkitkan juga setelah Yesus bangkit. Iya, kenapa? Itu dibangkitkan juga secara tubuh atau gimana, Pak? Karena ada yang berpikir itu cuma penampakan secara rohani saja gitu, Pak. Iya, kemungkinan seperti itu. Ya. Oke. Jadi hanya penampakan saja. Mereka tidak perlu untuk kembali bermasyarakat lagi, tidak perlu kembali untuk hidup di dunia lagi. Ya. Karena kalau mereka hidup kembali untuk menjalani hidup kembali di dunia, aneh sekali. Oke. Dan lagi pula, di 1 Korintus pasal 14, ayat 13-18, berkata bahwa nanti mereka yang sudah mati duluan, itu tubuhnya akan dibangkitkan pada waktu itu. Oke. Terus yang C, yang unik, ini sudah dijelaskan sebagian tadi. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi harapan bagi kita untuk nanti kalau kita mati, kita akan bangkit seperti Tuhan Yesus. Kecuali kalau nanti Tuhan Yesus datang duluan dan kita nggak sempat mati. Itu pengecualian. Oke. Kemudian, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah suatu poin yang sangat penting. Sangat penting untuk menginjil. Untuk membuktikan bahwa kekristenan itu benar. Karena kalau Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit, maka seluruh Alkitab itu bohong. Karena kalau Yesus nggak benar-benar bangkit, tetapi dibilang bangkit, berarti kan
para rasul pembohong. Kalau begitu, bagaimana pengajaran-pengajaran yang lain? Berarti bohong juga. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka seluruh Alkitab adalah kebohongan. Tetapi sebaliknya, kalau kebangkitan Yesus itu real, maka tidak ada alasan bagi orang untuk tidak percaya kepada Yesus. Ya, tidak ada alasan. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat banyak diserang dan diragukan. Karena kalau mereka mau menolak kekristenan, mereka harus menemukan alasan yang membuktikan bahwa kekristenan itu tidak benar. Tetapi kalau kebangkitan itu nyata, maka mereka tidak punya pilihan selain percaya. Begitu. Jadi banyak yang membantah kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ada cabang apologetik yang banyak mengurus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini sudah dipelajari banyak. Nah, ini di C.5 sama titik 6. Ini ada ini ya. Saya tulis di situ, fakta kebangkitannya itu adalah kubur yang kosong dan saksi mata. Oke. Mengapa dua hal ini cukup? Kita mulai dari kubur kosong dulu. Sekarang ini, kalau misalnya mau membuktikan bahwa seseorang sudah mati atau tidak, atau cuman hilang, maka dibutuhkan barang bukti berupa mayat. Jadi kalau ada orang yang hilang, dilaporkan ke polisi, si A hilang, maka kalau di Indonesia sih 1 kali 24 jam atau saya lupa 3 kali 24 jam orang hilang baru kemudian bisa dicari oleh polisi, bisa dibikinin laporannya. Kalau sudah 3 kali 24 jam masih nggak ketemu, kemudian dilakukan pencarian 1 bulan nggak ketemu, itu masih belum bisa dibuat ini, belum bisa dibuat surat kematian. Surat kematian hanya bisa dibuat kalau misalnya sudah ada mayatnya. Jadi kalau misalnya mau klaim asuransi segala macam, itu belum bisa. Ya, karena coba aja kalau orang klaim asuransi, lalu kemudian 1 bulan atau 2 bulan sesudahnya orangnya muncul, nah lo perkara kan. Ya. Jadi perlu ada surat kematian. Surat kematian itu nggak bisa sembarangan dibikin, nggak ada mayatnya lalu kemudian bikin surat kematian, itu nggak bisa. Jadi kubur yang kosong ini membuktikan bahwa, bukan membuktikan sih, kubur yang kosong ini menunjukkan bahwa mayatnya tidak ada lagi. Nah, mayatnya tidak ada ini, dengan sendirinya sih nggak membuktikan bahwa Yesus bangkit. Tetapi konteks waktu mayat itu tidak ditemukan. Nah, itu yang memberikan menjadi bukti gitu. Ya, secara keseluruhan menjadi satu bukti. Kalau kita pertimbangkan waktu itu seperti apa? Waktu itu adalah dalam masa hari raya, ya kan? Hari raya semua orang berkumpul di Yerusalem dan sekitarnya. Berarti Yerusalem dan sekitarnya semua penginapan penuh dengan orang, tempatnya di situ ramai sekali. Kalau ada orang yang mencuri mayat dan segala macam, lalu kemudian mayatnya mau disembunyikan. Pertanyaannya mau disembunyikan di mana? Begitu. Jadi kubur yang kosong ini sangat aneh. Kalau misalnya bukan benar-benar bangkit, maka tubuhnya ini di mana?
begitu. Ya. Jadi kuburan kosong. Nah, kalau hari ini siapapun yang sudah dikuburkan, kalau digali kembali kuburnya pasti masih ada mayatnya. Begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus punya tidak ada. Oke. Yang kedua adalah saksi mata. Jadi saksi mata ini adalah salah satu sumber bukti di dalam pengadilan. Ini kalian harus mengerti bahwa secara legal, pengadilan itu mengandalkan barang bukti, dan kesaksian saksi mata itu bisa menjadi barang bukti. Oke. Tapi ada yang membantah, menyanggah, dan berkata bahwa saksi matanya ini kan murid-murid Yesus sendiri. Saksi matanya ini kan adalah orang-orang yang berkepentingan. Artinya punya motivasi untuk berbohong lah. Begitu. Ya. Maka ya kita lihat lagi saksi matanya bisa dipercaya atau tidak. Di dalam pengadilan juga seperti itu kok. Kalau ada saksi yang dipanggil, maka saksi itu harus diidentifikasi, kesaksiannya itu harus cukup kuat, ya, bisa disanggah, bisa ditopang. Jadi bagaimana dengan saksi mata kita? Saksi-saksi mata kita ini adalah mulai dengan para wanita. Jadi saksi-saksi mata yang pertama kali melihat atau menyaksikan Yesus bangkit adalah para wanita. Para wanita ini tidak tahu, tidak punya antisipasi mau ngapain gitu. Mereka dengan polosnya membawa rempah-rempah untuk dioleskan, untuk membalsemi tubuh Tuhan Yesus. Jadi mereka mengira bahwa Yesus masih mati, tetapi kemudian mereka dikejutkan bahwa dia sudah hidup. Berarti mereka bukan dimotivasi oleh sesuatu untuk berbohong. Ya, mereka menemukannya murni karena kecelakaan, murni kebetulan. Murid-murid yang lain juga sama. Murid-murid yang lain sudah putus asa, mereka sudah ketakutan, ada yang mau kembali jadi penjala ikan, dan lain sebagainya. Sudah hampir bubar, tetapi secara kebetulan, ya, tanpa dimotivasi oleh apa-apa, mereka menemukan atau mereka menyaksikan penampakan-penampakan Yesus. Oke. Lalu, sesudah itu, ada penganiayaan. Mereka diancam, mereka ditangkap, mereka dibunuh bahkan, karena mereka bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi, kalau mereka berbohong, maka kebohongan mereka itu menyebabkan mereka dianiaya, menyebabkan mereka dibunuh. Nah, siapa yang atau apa yang bisa memotivasi orang untuk mempertahankan suatu kebohongan sampai mati, sampai dianiaya? Jadi tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian para saksi mata ini hidupnya berubah. Ya. Para saksi mata ini hidupnya berubah. Yang tadinya nelayan, yang tadinya orang-orang yang ya biasalah, ya, tetapi kemudian mereka menjadi berani. Kemudian mereka mempunyai kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Kemudian mereka mengajarkan hal-hal yang ajaib dan lain sebagainya. Nah, apa peristiwa yang mengubah mereka?
Begitu. Oke, nah mereka bersaksi bahwa itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ini sesuatu yang kuat ya, karena ada efek nyata dari kebangkitan itu. Jadi peristiwa kebangkitan ini membawa efek nyata di dalam kehidupan banyak orang. Ini kalau kecepatan kalian bilang ya, kalau kalian mau catat dan lain sebagainya. Tapi harusnya sih nanti bisa kalian putar ulang kok ini ya, karena direkam dan kalian bisa lihat kembali di YouTube. Ngomong-ngomong, ini semua rekamannya itu ditaruh di YouTube. Itu yang saksi matanya kurang paham, Pak. Bisa ulang, Pak. Yang mana? Yang Tentang saksi mata. tentang saksi mata itu, Pak, masih kurang paham, Pak. Bisa Tentang saksi mata? Ya, ada orang yang meninggal itu, Pak. Nggak gitu kedengeran. Ada orang yang membantah bahwa saksi mata adalah orang-orang yang berkepentingan. tidak terdengar. Suaranya kecil. Ada orang yang membantah bahwa saksi mata itu enggak ngerti saya. Oh, tidak murni. Iya, Pak, itu, Pak. Maksudnya mau diulang semua? Ya, bisa minta ulang, Pak. Masih kurang paham, Pak. Belum paham. Oh ya, jadi dari tadi saya memberikan argumen yang menunjukkan bahwa para murid tidak memiliki motivasi untuk berbohong. Begitu kan kalau saksi mata di pengadilan ya bisa saja berbohong ya. Bisa saja berbohong. Tetapi dia harus punya motivasi dong untuk berbohong. Begitu. Nah, saksi-saksi mata kebangkitan Yesus tidak punya motivasi untuk berbohong. Seperti para wanita, mereka pikir Yesus masih mati kok. Mereka bukan mau membuat suatu kita bikin suatu rencana yuk untuk membohongi semua orang yuk. Lalu kita pura-pura bawa rempah-rempah, lalu kemudian kita curi mayat Yesus, lalu kemudian kita bilang dia sudah bangkit. Enggak, mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak punya antisipasi bahwa Yesus akan bangkit. Begitu. Murid-murid tidak punya antisipasi itu. Jadi tidak mungkin mereka merencanakan suatu rencana pembohongan besar-besaran. Oke? Lagi pula, itu kan saya lanjutkan lagi dengan itu. Mereka mati, mereka dianiaya. Nah, itu membuktikan bahwa mereka percaya bahwa yang mereka saksikan itu benar. Mereka mempertahankan kesaksian mereka dengan darah mereka, dengan nyawa mereka. Nah, itu suatu bukti yang sangat, bukan bukti sih, itu itu mendukung, itu sangat mendukung kesaksian mereka. Kemudian lagi, saya lanjutkan tadi, mereka berubah. Ya. Saya pernah baca di buku The Case for Christ. Di situ ada satu metode yang mengatakan tentang kebangkitan Yesus, bahwa mengapa kebangkitan ini bisa dikatakan tidak bohong, karena dalam konteks Yahudi kan saksi mata itu kan seorang wanita itu ya Pak. Kan saksi putus. Tapi di sini kan Pak. Ya. Oke. Ada saksi mata seorang laki-laki itu akan dipercaya. Tapi kalau saksi mata itu seorang wanita kan, kalau konteks Yahudi kan sebenarnya kan tidak dianggap karena wanita gitu kan Pak. Sedangkan Alkitab menggunakan saksi mata itu yang pertama itu kan seorang
wanita. Nah, tanya justru seperti itu, ada karena kita pendidikan itu kalau dipandang dengan orang Yahudi itu harusnya malu, karena itu kan saksi matanya itu wanita, bukan laki-laki yang istilahnya yang lebih legal. Sehingga katanya kalau misalnya kayak gitu tidak ada unsur kebohongan. Apakah ini bisa dibenarkan, Pak, pemahaman begitu? Ya, jadi itu untuk menjawab sanggahan bahwa cerita saksi mata itu dibikin-bikin, ya, merupakan rekayasa. Jadi mereka kumpul, mereka sepakat, oke, kita bikin cerita ya, kita karang suatu skenario, Tuhan Yesus bangkit begini-begini caranya. Nah, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Ada banyak detil-detil yang tidak cocok dengan orang yang merekayasa skenario. Biasanya kalau orang merekayasa skenario, mereka mau membuat suatu skenario yang sangat sempurna. Sedangkan di dalam catatan Injil, justru, ya itu tadi, saksi matanya wanita, ini padahal menurut Yahudi punya sistem, saksi wanita itu kurang kuat dibandingkan saksi laki-laki. Jadi, itu nomor satu. Nomor dua, mereka, misalnya yang laki-laki semuanya ngacir, ketakutan. Ya, ada banyak sekali catatan-catatan yang tidak menceritakan sisi positifnya. Ya, para rasul mereka nggak percaya, Thomas nggak percaya, banyak yang mau kembali jadi penjala ikan, ya. Bahkan sesudah Yesus bangkit juga di Markus pasal 16 masih banyak yang ragu-ragu dan tidak percaya. Jadi ini kalau skenarionya dibikin seperti itu, ini justru ya aneh sekali. Ini tidak mungkin suatu skenario. Kalau mau bikin skenario, pasti skenarionya disusun jauh lebih rapi, begitulah. Ya. Justru yang Injil catat ini menunjukkan bahwa kesaksiannya apa adanya. Begitu. Oke, jadi benar itu para murid itu sebelum Yesus bangkit itu sebenarnya mereka masih skeptis atau gimana, Pak? Jadi ada yang mengatakan bahwa justru dari kebangkitan itulah titik puncak klimaks mereka gitu, Pak. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Sebagian dari mereka masih kurang percaya, masih ragu-ragu. Ya. Nah, buku yang kamu baca itu, The Case for Christ, itu bagus sekali. Itu ditulis oleh Lee Strobel. Buku itu ditulis tahun 98, kalau nggak salah. Ini kayaknya di perpus kita ada. Jangan-jangan di perpus Pak Soento ada, saya nggak tahu di belakang saya di sini, apakah bisa saya ketemukan nanti. Yang jelas, Lee Strobel ini, dia adalah seorang jurnalis. Dan dia termotivasi untuk menyelidiki tentang kebangkitan Tuhan Yesus, karena istrinya diselamatkan, lalu kemudian jadi orang Kristen. Tadinya mereka berdua ini ateis. Ini buat teman-teman yang lain yang nggak tahu ya. Ini mungkin kalau sudah baca bukunya, kalian tahu. Ya. Lalu, ketika istrinya menjadi orang Kristen, istrinya ngajak dia ke gereja, segala macam, dia nggak mau. Ya. Nah, dia mau membuktikan kepada istrinya bahwa kekristenan itu bohong. Dan dia memilih untuk menyelidiki tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena menurut dia itu adalah titik yang menentukan. Kalau Yesus benar-benar bangkit, maka Yesus benar-benar adalah Tuhan. Kalau Yesus nggak pernah bangkit, berarti kekristenan itu semua akan runtuh dengan sendirinya. Jadi dia pilih untuk menyelidiki tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam penyelidikannya, dia tidak menemukan sanggahan yang cukup kuat untuk menyanggah, untuk membantah kebangkitan Tuhan Yesus.
Singkat cerita, akhirnya dia juga menjadi Kristen dan dia menuliskan buku itu, The Case for Christ. Ya. Nah, di dalam buku Case for Christ itu, dia pakai argumen itu. Ya. Dia pakai argumen berdasarkan saksi mata. Nah, kalian harus mengingat bahwa si Lee Strobel ini adalah jurnalis. Dia bukan orang asing. Maksudnya dia bukan orang awam mengenai membuktikan sesuatu. Dia bukan orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu cara membuktikan suatu kasus di dalam pengadilan. Dia bukan orang bodoh, dia adalah orang yang sangat pintar. Dan barang bukti yang dia cari adalah kesaksian. Oke, kesaksian. Jadi kesaksian ini merupakan merupakan barang bukti kunci bagi dia. Karena apa? Karena hari ini yang nggak ada foto kan, nggak ada rekaman CCTV, nggak ada apa-apa. Jadi satu-satunya barang bukti yang paling kuat yang bisa ditemukan hari ini adalah kesaksian. Nah, beruntung bahwa kesaksian mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ini dicatat di dalam Injil oleh 4 penulis yang berbeda. Dan ditulis di dalam manuskrip yang jumlahnya ada ribuan, yang tersebar di mana-mana, dan sudah dikumpulkan, dan bisa di-cross-check. Nah, berarti dia sudah memiliki kumpulan barang bukti yang cukup untuk meng-cross-check apakah kesaksian ini bisa dipercaya atau tidak. Oke. Akhirnya dia jadi belajar tentang manuskrip Perjanjian Baru. Nah, banyak orang skeptis terhadap caranya Lee Strobel menyelidiki ini. Nah, mereka tidak mau menerima bahwa hanya karena ini dicatat di dalam Injil, maka ini pasti benar. Tetapi masalahnya begini. Pertanyaannya adalah apakah Injil ditulis oleh saksi mata? Maka sesudah kita melakukan penyelidikan, bisa didapatkan kesimpulan bahwa Injil memang ditulis oleh saksi mata. Oke? Baik secara eksternal maupun secara internal. Lalu, apabila catatan itu ditulis oleh saksi mata, catatan itu bisa dipercaya atau tidak. Atau saksi matanya bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu tadi barusan saya jelaskan kenapa saksi matanya bisa dipercaya. Lalu poin ketiga adalah, kalaupun saksi mata itu bisa dipercaya, apakah tulisan mereka masih terpelihara hingga hari ini? Jangan-jangan dalam perjalanan waktu, catatan para saksi mata sudah berubah, sudah hilang, ya kan? Nah, ini yang didapatkan oleh Lee Strobel, bahwa catatan manuskrip-manuskrip itu asli, bisa dipercaya, ya, bisa diyakini. Buktinya apa? Kalau saya pribadi dapatkan, misalnya ada lebih dari 5.000 manuskrip Perjanjian Baru. Anda bayangkan, kalau ada zaman itu, manuskrip jumlahnya 5.000-an, yang isinya sama semua. Ya, isinya sama semua. Dengan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Jadi, maksudnya tidak signifikan itu apa? Maksudnya itu mungkin ya kesalahan tulis gitu ya, tetapi jelas bahwa itu salah tulis. Misalnya tulis nama Andrew gitu, hilang E-nya, jadi cuman under W gitu. Nah, itu kan jelas bahwa itu salah tulis, tetapi maksud dari penulis adalah menulis Andrew gitu ya.
salah tulis, salah spelling, dan lain sebagainya, itu bisa aja. Tetapi isinya semuanya sama persis. Bayangkan, ada 5.000 lebih manuskrip kuno yang sama persis. Kalau misalnya semua manuskrip itu terdapat dalam satu file, lalu disimpan di dalam satu tempat penyimpanan, mungkin kita masih bisa ragu, ya kan? Oh, ini jangan-jangan ini ada orang yang rajin banget, atau banyak orang yang mengkopinya pada saat yang bersamaan dari satu manuskrip. Tetapi manuskrip-manuskrip ini ternyata tersebar di seluruh Eropa, lalu memiliki penanggalan yang berbeda-beda. Artinya, manuskrip-manuskrip ini berasal dari sumber yang berbeda-beda. Tetapi, semua sumber-sumber itu memiliki satu akar yang sama. Ya. Jadi misalnya saya kasih kalian diktatnya, lalu diktat ini kalian salin, lalu salinannya itu disalin lagi, lalu salinannya itu disalin lagi, lalu salinannya disalin lagi, dan disalin lagi, sampai akhirnya ada 5.000 salinan diktat ini. Dan 5.000-nya itu semuanya sama. Kecuali mungkin ada pulpen yang tintanya habis, lalu kemudian ada yang nggak jelas, nggak kelihatan, dan lain sebagainya. Tetapi sama, disalin. Maka, itu bisa disimpulkan bahwa semua yang sama itu berasal dari satu sumber yang sama. Karena semuanya sama. Ya. Nah, ini masih di dalam satu ini loh. Ya. Masih kalau misalnya di dalam satu kampus, ya, yang nyalin semuanya sama. Tetapi kalau misalnya Anda lihat lagi bahwa di kampus STT lain, diktat yang sama juga ada. Lalu kemudian di Amerika, catatan orang juga sama. Bagaimana bisa demikian? Kalau ini merupakan dipalsukan, bagaimana ada banyak tempat dan selama ratusan tahun, itu semuanya bisa sama-sama mengkopi, sama-sama merekayasa, mengubah bagian yang sama-sama yang orang-orang yang berbeda yang terpisah ratusan mil, ribuan mil itu bisa mengubah ayat yang sama. Itu aneh sekali, nggak mungkin. Oleh sebab itu, dengan jumlah manuskrip yang demikian banyak, yang tersebar di seluruh Eropa, yang penanggalannya itu merentang ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi masih memiliki substansi atau esensi yang sama, itu menunjuk kepada keakuratan dari manuskrip-manuskrip itu. Oke? Jauh lebih akurat dibandingkan satu manuskrip yang dalam kondisi bagus, tetapi beda di mana-mana. Ya, beda dengan manuskrip yang banyak itu. Jadi contohnya begini. Ini sebagai perbandingan aja ya. Ini kita lagi membicarakan tentang mau percaya yang 5.000 yang banyak itu, atau satu misalnya yang beda sendiri. Saya kasih tahu dulu bahwa yang 5.000 yang banyak ini adalah manuskrip yang dipakai oleh Desiderius Erasmus, lalu kemudian menjadi dasar dari TR, Textus Receptus. Lalu ada manuskrip-manuskrip yang lebih tua. Ya. Ada yang disebut Aleph, kemudian ada yang disebut Sinaiticus, ya. Vaticanus yang tadi. Jadi ada dua manuskrip ini, ya, Sinaiticus dan Vaticanus. Ini yang lebih tua katanya. Lalu kemudian terpelihara lebih bagus. Lalu punya banyak perbedaan dengan manuskrip yang 5.000 ini. Yang Sinaiticus dan Vaticanus ini menjadi dasar untuk teks yang kita sebut hari ini critical text, yang dipakai oleh
yang disusun oleh Westcott dan Hort. Nah, Westcott dan Hort berkata, yang Vatikanus dan Sinaiticus ini lebih tua dan terpelihara dalam kondisi yang lebih bagus. Berarti bisa lebih dipercaya. Itu yang 5.000 yang kursif itu segala macam itu enggak. Itu jelek katanya. Itu banyak yang udah hancur-hancur, cuman sebagian, dan lain sebagainya dalam fragmen-fragmen, tidak dalam kondisi yang bagus, dan tidak setua yang Sinaiticus dan Vatikanus. Berarti nggak bisa dipercaya. Nah, Anda mau percaya yang mana di dalam suatu pengadilan? Ada 1 atau 2 orang yang membuat kesaksian. Begini. Dia bilang. Tapi beda, ya. Antara si orang tua A dengan orang tua B, kesaksiannya aja beda-beda. Lalu kemudian, ada banyak orang, ada 5.000 orang yang tidak punya hubungan keluarga, yang semuanya dari tempat yang berbeda-beda, lokasi geografisnya berbeda, rentang umurnya berbeda-beda, tetapi kesaksian mereka semuanya konsisten satu sama lain. Ya. 5.000 kesaksian yang konsisten dibandingkan 2 kesaksian yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Anda mau percaya yang mana? Nah, critical text ini didasarkan atas Sinaiticus dan Vatikanus. Ini mengandung kesaksian yang saling bertentangan antara Sinaiticus dan Vatikanus saja beda-beda sendiri, nggak sama. Tapi mereka menganggap bahwa karena ini lebih tua, maka lebih akurat. Belum tentu. Ya. Justru kita menemukan yang Vatikanus ini, katanya dia adalah, dia ditemukan di suatu tempat yang dia masih bagus banget. Ya. Nah, ini sebenarnya justru membuktikan bahwa manuskrip ini tidak pernah dipakai. Kenapa manuskrip-manuskrip yang lain, yang 5.000-an itu hancur lebur, tinggal fragmen-fragmen dan lain sebagainya? Karena dipakai. Karena dipakai, maka dia hancur lama-lama, pasti. Ya. Barang yang nggak dipakai justru bisa tersimpan dengan baik. Alkitab saya sendiri, saya sudah beberapa kali ganti Alkitab. Sebelum saya ganti Alkitab yang satu ini, Alkitab saya itu udah sobek-sobek segala macam gara-gara dimainin sama anak-anak. Sudah ada catatannya, segala macam digaris bawahi, ada tempelan-tempelan stiker, catatan-catatan khotbah, saya tulis di dalamnya. Jadi, sudah, ya pinggirannya udah hitam karena dipegang terus, segala macam, minyak-minyak tangan saya udah nempel ke situ. Suatu barang yang dipakai, manuskrip yang dipakai sering, itu justru akan cepat hancur. Lebih daripada yang nggak dipakai sama sekali. Jadi, manuskrip-manuskrip yang dipakai oleh jemaat, yang diterima oleh jemaat pada waktu itu adalah yang 5.000 itu. Itu yang tersebar di mana-mana. Itu yang dipakai oleh masyarakat. Tetapi yang bagus, yang disimpan segala macam, yang sebenarnya itu sudah masuk tong sampah, makanya dia nggak dipakai. Itu justru adalah manuskrip yang banyak salah, makanya di-reject. Makanya cuma 1, makanya nggak di-copy, makanya tidak diperbanyak, karena mengandung banyak kesalahan, dan akhirnya tidak dipakai oleh gereja, oleh jemaat. Begitu. Ya. Nah, demikianlah 5.000-an manuskrip yang dipakai oleh Desiderius Erasmus yang kemudian menjadi dasar dari Textus Receptus. Ini menjadi suatu barang bukti bahwa catatan para saksi mata itu masih terpelihara dengan akurat. Dan itu yang membuat Lee Strobel ini percaya bahwa Injil itu masih akurat. Ya. Jadi ini kalian mesti tahu sejarahnya dari buku itu, The Case for Christ. Ya.
Oke, ini gara-gara cerita buku ini jadi panjang. Berbagai sanggahan terhadap kebangkitan Kristus. Dicuri murid-murid. Tadi saya sudah singgung sedikit. Dicuri murid-murid tetapi disimpan di mana? Tidak ada. Tidak ada kemungkinan mau disimpan di mana. Diumpetin di mana? Dikuburkan lagi. Dikuburkan lagi berarti dikuburkan di mana? Gitu kan? Sekali lagi saya bilang bahwa waktu itu hari raya. Hari raya itu orangnya ramai di mana-mana. Lagi pula, waktu itu kubur Yesus dijaga oleh prajurit Romawi dan disegel dengan segel Romawi. Kalau murid-murid, entah bagaimana caranya, bisa mencuri itu mayat, berarti mereka harus mengalahkan para prajurit Romawi. Oke? Caranya bagaimana mengalahkan prajurit Romawi? Mereka itu nggak mungkin. Ya. Prajurit Romawi itu mereka adalah prajurit. Nggak sembarangan bisa dikalahkan oleh sekelompok nelayan dan pemungut cukai ya, yang malam-malam menyerang tiba-tiba. Nggak segampang itu. Lagi pula, mereka telah melakukan suatu kejahatan dan melanggar hukum Romawi, dan seharusnya pemerintah Romawi bisa menangkap mereka. Tetapi faktanya mereka tidak ditangkap oleh Roma. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Kalau pemerintah Roma mau menangkap mereka atas tuduhan telah mencuri mayat Tuhan Yesus, maka mereka juga harus melakukan penyelidikan dan harus membuktikan bahwa benar-benar merekalah yang mencuri mayat itu. Ya, berarti mayatnya harus ditemukan. Tetapi faktanya tidak ditemukan. Oke, jadi tidak mungkin dicuri oleh murid-murid. B, mati suri, bahwa Tuhan Yesus tidak mati sama sekali, sama dengan yang C ya. Ini sudah saya buktikan minggu lalu bahwa kematian Tuhan Yesus itu benar-benar harus mati. Antara lain Tuhan Yesus ditombak, lalu kemudian dari lambungnya, sebenarnya itu adalah jantungnya yang kena tusuk, itu keluar darah dan air, dan itu separasi darah menjadi air dan darah, itu adalah bukti bahwa orang tersebut sudah mati. Oke, jadi tidak mungkin Tuhan Yesus tidak benar-benar mati. Oke, ini tentang kebangkitan. Apakah ada yang mau ditanya mengenai kebangkitan? Kalau yang menjadi pertanyaan, kenapa masih banyak orang Yahudi ini yang masih percaya dengan cerita ahli-ahli Taurat ini? Padahal kita tahu nih, orang Yahudi itu kan orang-orang, bisa dikatakan orang pintar, jenius. Banyak penemu itu orang Yahudi. Apakah ini karena kebebaran mereka tegak tengkuk atau bagaimana sih? Bukan cuma orang Yahudi. Sebenarnya untuk memahami kebangkitan Tuhan Yesus, nggak perlu jenius. Tetapi dibutuhkan kerelaan hati. Jadi, ada orang yang mengkritik Lee Strobel. Ini balik ke Lee Strobel lagi. Waktu membuat penyelidikan, Lee Strobel juga mewawancarai beberapa profesor teologi untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, beberapa profesor yang diwawancarai itu dikritik. Karena apa? Karena mereka mengajar di sekolah teologi yang mengharuskan semua dosennya menandatangani suatu pernyataan iman bahwa mereka akan mempercayai semua yang dikatakan Alkitab, termasuk kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi para pengkritiknya berkata, nah ini para profesor ini sudah menandatangani ini bahwa mereka akan percaya kebangkitan Yesus ya. Kalau kamu tanya
profesor ini, ya tentu mereka akan bilang Yesus benar-benar bangkit dong. Tetapi di sisi sebaliknya, kan mereka maunya begini, mereka maunya itu, coba aja kamu tanya profesor-profesor yang nggak percaya kebangkitan, pasti kamu akan ini dong, menemukan sisi lain gitulah, sisi lain. Tetapi begini, bagi orang yang tidak mau percaya, kamu kasih bukti apapun, dia tetap tidak akan percaya. Ya. Bagi orang yang tidak rela percaya, mau dikasih bukti apapun, tetap tidak akan percaya. Karena pada dasarnya tidak rela percaya. Begitu. Jadi, kalau orang Yahudi tidak mau percaya, nggak ada yang bisa paksa mereka. Begitu. Makanya di Yohanes pasal 11, si orang kaya itu minta supaya Lazarus kembali ke rumah bapaknya, lalu kemudian memperingatkan saudara-saudaranya supaya jangan sampai masuk ke neraka. Abraham bilang apa? Nggak bisa. Karena pada mereka ada apa? Kesaksian para nabi. Taurat dan para nabi. Biarlah mereka percaya itu. Orang kaya itu bilang, tidak, Bapak Abraham, kalau ada orang yang bangkit dari kematian, pasti mereka akan percaya. Abraham bilang, tidak. Kalau mereka tidak mau percaya Musa dan para nabi, sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian, mereka tetap tidak akan percaya. Dan itu terbukti, Yesus bangkit dari kematian, mereka tetap nggak percaya. Ya, tidak akan diyakinkan. Karena pada dasarnya tidak rela. Nah, itu masalahnya. Oke? Contohnya, orang yang tidak rela percaya sesuatu. Ya, misalnya nih, ini aja deh, waktu pemilu, waduh, ada dua kubu kan, ada kubu Jokowi, kubu Prabowo dan lain sebagainya. Setiap pemilu lah, setiap kubu ada pendukungnya. Dan pendukung kubu yang satu itu selalu menjelek-jelekkan kubu yang lain. Dan ya saling mempertahankan juga kandidat masing-masing. Tapi mau seberapapun ini, apapun yang diargumenkan oleh pendukung lawan, nggak mau dipercayai. Kenapa? Karena dia mendukung calon dia sendiri. Dia mendukung kubu dia sendiri. Begitu. Jadi kalau orang memang sudah mendukung, enggak, saya nggak mau percaya Tuhan Yesus. Saya mau melawan Tuhan Yesus. Maka kamu mau kasih dia bukti apapun, dia tidak akan percaya. Karena dia mau melawan Tuhan Yesus. Begitu. Oke. Ya, itulah yang terjadi. Ada pertanyaan lagi? Orang Yahudi ini kan, kalau misalnya disamakan dengan tadi dua kubu, itu mereka tidak punya motivasi orang Yahudi dewasa ini. Motivasi apa mereka sehingga mereka tetap mempertahankan ketidakrelaan mereka? Padahal ada dong motivasinya. Iya, Pak. Motivasi mereka adalah harga diri mereka. Ya. Motivasi mereka adalah ketidakrelaan untuk melepaskan hukum Taurat. Motivasi mereka macam-macam. Begitu. Terutama para imam. Mereka sangat termotivasi untuk melawan Tuhan Yesus. Kan mereka iri hati katanya. Ya. Mereka iri hati kepada Yesus. Makanya mereka melawan. Oke. Tapi ini kan orang Yahudi yang dewasa ini, Pak, yang hari ini, terutama yang misalnya yang awam, yang bukan dari yang imam. Iya. Motivasi mereka apa? Motivasi mereka adalah kesombongan mereka. Oke.
Jadi mereka sangat membanggakan identitas mereka. Jadi begini, ada yang sangat ortodoks. Itu mereka sangat membanggakan identitas mereka sebagai orang Yahudi, sebagai orang pilihan. Nah, mereka nggak bisa menerima bahwa Yesus itu benar-benar Mesias, lalu nenek moyang mereka sudah menyalibkan sang Mesias. Ini masalah kebanggaan mereka sekarang. Bahwa mereka dulu salah, nggak bisa terima. Kalau yang ateis, ini ada golongan yang kedua, orang Yahudi yang ateis. Mereka ya sama dengan orang ateis yang lain, mereka tidak rela ada seorang Allah yang berkuasa, yang mereka harus tanggung jawab kepada penguasa itu. Tidak mau. Intinya itu. Oke? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. ada pertanyaan, Pak. Kan sebenarnya kan kejadian itu ketika Yesus sebelum Yesus bangkit atau sebelum Yesus bangkit, kan murid-murid itu sebenarnya skeptis ya, Pak. Nah, tapi pertanyaannya dan mereka udah tahu dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan sebelum kebangkitan itu nyata gitu, Pak. Dengan pernyataan Petrus itu, mereka orang-orang itu beranggapan bahwa dalam itu lagi mereka sebenarnya tahu itu skeptis. Putus. Pak. Belum. Iya, intinya mau menanyakan, Pak, kan ada satu teori yang mau kan pernyataan klimaks berubah dari sikap mereka skeptis ketika Yesus itu bangkit. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa enggak, mereka murid sebenarnya sebelum Yesus bangkit, mereka itu tidak skeptis, mereka sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya Petrus saja bisa menyatakan itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi mereka tidak skeptis bahwa Yesus akan bangkit gitu. Ya, walaupun mereka percaya Yesus adalah Tuhan, mereka masih takjub ketika Yesus membuat macam-macam mujizat. Buktinya waktu Tuhan Yesus menenangkan lautan, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan lain sebagainya, mereka masih takjub. Artinya, mereka tidak tahu kuasa Tuhan itu mampu melakukan apa saja. Begitu, ya, tidak tahu. Lagi pula, mereka tahu Yesus itu Tuhan, tetapi mereka masih tidak bisa memisahkan diri dari anggapan manusiawi bahwa Yesus akan menjadi raja. Ya, bahwa Yesus akan menang, dan lain sebagainya. Jadi waktu Yesus ditangkap, lalu kemudian dihukum mati, semua harapan mereka itu hancur berantakan. Semua bayangan mereka tentang apa yang Allah harusnya mampu lakukan, itu kacau balau dan dirombak total. Mereka pikir kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia bisa mati? Begitu. Ya. Kenapa dia bisa disalibkan? Dan lain sebagainya. Jadi mereka di dalam suatu kondisi kebingungan dan tidak mampu untuk menganalisa secara dengan dingin dan dengan rasional, begitu. Ya, sehingga mereka menjadi kaget ketika Yesus bangkit, tidak mengharapkan, begitu. Ya. Jadi sebenarnya skeptis
belum percaya 100% bahwa Yesus itu Tuhan gitu kan Pak. Ya, mungkin sebagian begitu. Ya, mungkin sebagian. Kayak seperti Thomas itu kan jelas kan Pak, sebenarnya dia skeptis gitu kan Pak. Mungkin bukan skeptis bahwa Yesus itu Tuhan, skeptis bahwa Yesus bangkit. Oh, itu satu hal yang berbeda ya Pak. Ya. Skeptis Tuhan dengan Yesus bangkit itu satu hal yang berbeda ya Pak. Ya, Bukannya ketika seseorang mempercayai bahwa itu adalah Tuhan, beda. otomatis dia percaya bahwa Beda, karena hari ini beda dengan zaman itu. Hari ini kita sudah dihadapkan dengan pengajaran bahwa kalau Tuhan pasti bisa bangkit. Zaman dulu mereka tidak dihadapkan dengan pengajaran itu. Mereka tidak diindoktrinasi bahwa kalau Tuhan pasti bisa bangkit. Begitu. Beda dengan kita hari ini yang sejak sekolah minggu sudah diindoktrinasi bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya karena dia Tuhan, dia bisa bangkit. Beda. Sekalipun mereka percaya Yesus itu Tuhan, mereka itu tidak berarti bahwa mereka percaya Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Ya. Sama seperti ya. Teori yang mengatakan bahwa klimaks mereka percaya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan pada saat kebangkitan Yesus itu bisa Ya, terus terang kita nggak tahu ya apa yang ada di dalam hati para murid waktu itu. Jadi kita nggak tahu klimaksnya di mana dan lain sebagainya. Lagi pula, apakah bahkan tepat untuk menyebutnya sebagai klimaks? Belum tentu. Kenapa itu harus dikatakan klimaks? Memangnya kita percaya kepada Tuhan Yesus harus punya klimaks. Dan jadi lewat dari klimaks itu menurun begitu. Ya enggak. Jadi saya tidak begitu setuju dengan apa istilah klimaksnya atau apa gitu. Oke. Terima kasih Pak. Walaupun derajat kepercayaan seseorang itu tidak harus sama dengan, mungkin bukan derajat kepercayaan. Kepercayaan seseorang tidak sama dengan pengertian dia akan kepercayaannya itu. Ya. Jadi begini, seseorang bisa percaya sesuatu. Percaya, benar-benar sungguh-sungguh percaya. Tetapi pengertian dia belum tentu maksimal. Maksimal dalam pengertian sudah nggak bisa tambah mengerti lagi. Ya. Maksimal dalam pengertian sudah sempurna. Jadi seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pengertian kita tentang Tuhan Yesus, tentang kehendaknya, pengertian kita tentang kepribadiannya, pengertian kita tentang Tuhan Yesus pokoknya, itu belum sempurna. Tetapi bisa kan dikatakan bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Nah, mungkin waktu saya percaya kepada Yesus pertama kali, waktu itu saya masih belasan tahun, baru umur 11 tahun, pengertian saya tentang Yesus itu belum sempurna, masih jauh. Jadi waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya dikatakan sudah percaya, walaupun pengertian saya belum sempurna. Jadi sama juga dengan para murid, waktu itu mereka percaya, tetapi pengertian mereka belum maksimal. Jadi bisa. Lalu kenapa harus dikatakan ada klimaksnya? Begitu. Apakah sebelumnya mereka tidak percaya? Percaya. Tetapi pengertian mereka belum sempurna. Oke? Pak, tapi kalau misalnya dikatakan begitu, lalu kalau memang percaya, tapi kenapa bisa ada hati dia gitu, Pak? Ada apa? Kenapa bisa ada dia gitu? Tidak terdengar. Apa? Bisa ada? Ya, nanti dia Yesus ditangkap dan semua pada kabur.
Nggak kedengeran. Semuanya nggak kedengeran. Sekarang kedengeran nggak, Pak? Udah, ya. Ya, kalau misalkan memang seperti itu, tapi kenapa ketika Yesus ditangkap pada kabur murid-murid, dan kenapa juga bisa ada yang mengkhianati dia, termasuk ada yang menyangkal dia gitu, Pak? Iya. Kalau Yudas kan memang nggak percaya. Begitu. Nah, mengapa bisa kabur? Karena mereka takut. Jadi ketakutan itu bisa membuat kita bertindak sesuai dengan insting, ya, dan lain sebagainya. Oke? Bukan karena nggak percaya. Oke? Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, perbedaan antara 12 rasul ini dengan Rasul Paulus. Kalau dilihat dari latar belakang mereka, termasuk pendidikan mereka, Pak, pertanyaan saya, kenapa justru Rasul Paulus yang bisa dikatakan latar belakangnya pendidikannya itu sangat luar biasa dan juga termasuk ikut Gamaliel, tapi kenapa dipakai Tuhan justru untuk memenangkan orang-orang bukan Yahudi? Padahal dia justru menguasai Taurat segala macam. Dan justru rasul-rasul 12 rasul ini yang bisa dikatakan tidak ada pendidikannya, kenapa mereka justru untuk orang Yahudi? Seperti terbalik gitu. Harusnya Paulus ini untuk orang Yahudi, 12 rasul untuk bukan orang Yahudi gitu. Ya, jelas Tuhan punya rencana. Dan menurut Tuhan, Paulus dengan sifatnya dan pengetahuannya lebih cocok untuk menjelaskannya kepada bangsa non-Yahudi. Begitu. Ya. Jadi menurut Tuhan seperti itu. Tapi pengetahuan justru Tauratnya ini kan justru lebih cocok sebenarnya untuk orang Yahudi. Ya, mungkin menurut Antonius Salombe seperti itu, tapi kalau menurut Tuhan tidak. Begitu. Jadi Tuhan punya rencana, dan terbukti bahwa rencana Tuhan itu ini benar, gitu. Bahwa memang Paulus cocok untuk orang non-Yahudi. Ya, ada banyak sekali. Nanti mungkin di Kisah Para Rasul bisa dijelaskan lebih lanjut lagi bagaimana Paulus bertobat lah dan lain sebagainya. Pertobatan Paulus membuktikan bahwa bahwa Yesus benar-benar hidup dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memilih Paulus ada alasannya. Dan alasan Tuhan, ya mungkin kita tidak tahu semuanya, kita cuma tahu sebagian. Rupanya Tuhan mau supaya untuk menjelaskan kepada bangsa non-Yahudi, ya pakai orang yang ahli dalam keyahudian. Begitu. Nah. Tapi kenyataannya memang sekalipun banyak orang Yahudi perantauan, tapi kenyataannya memang justru bangsa-bangsa non-Yahudi yang percaya. Orang Yahudi yang perantauan justru untuk banyak menolak. Ya. Terus kenapa? Bukan berarti Tuhan salah pilih. Itu adalah karena mereka yang tidak mau bertobat. Orang-orang Yahudi perantauan itu yang salah, bukan Tuhan yang salah pilih. Oke? Iya, Pak. Oke, D besar. 6 Romawi, D besar. Kenaikan. Jadi, kenaikan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Yesus kembali ke surga. Surga itu adalah tempat asalnya. Kemudian, ini juga merupakan perpisahan secara fisik, tetapi bukan perpisahan secara rohani. Karena Tuhan Yesus bilang dia akan selalu bersama-sama dengan mereka. Ya, akan menyertai kamu sampai akhir zaman.
Lagi pula Tuhan Yesus memberikan rohnya. Aku akan memberikan rohku, katanya, pada kamu. Jadi, Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberikan rohnya untuk tinggal di dalam kita. Jadi, tidak berpisah secara rohani. Lagi pula, kalau menurut Yohanes pasal 17, menurut doa Tuhan Yesus, adalah keinginan Tuhan bahwa kita, murid-muridnya orang percaya ini, itu menjadi satu dengan Dia dan dengan Bapa. Ya, satu dengan Tuhan Yesus. Berarti kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, katanya sama seperti Tuhan Yesus satu dengan Bapa. Berarti kita terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke. Nah, berarti Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Oke. Kemudian, kenaikan ini, katanya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini, berarti Tuhan Yesus berada di surga. Inilah salah satu yang membuat kita menafsirkan bahwa orang Kristen yang sekarang mati, itu langsung masuk surga. Rohnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus janji sama orang yang di sebelahnya waktu itu, yang penjahat yang di sisinya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya Tuhan Yesus itu di mana? Tuhan Yesus itu di surga. Karena Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, tentu sebelah kanan Allah Bapa itu adalah surga. Berarti Firdaus yang dibilang Tuhan Yesus itu, kemungkinan besar adalah surga. Di mana lagi kalau bukan surga? Karena disitulah tempat Tuhan Yesus berada. Begitu. Ya, jadi Firdaus itu bukan Taman Eden ya. Firdaus itu bukan suatu daerah khusus gitu yang indah sekali, yang bukan surga, bukan. Itu adalah tempat di mana Yesus berada. Tempat Yesus berada adalah di mana Allah Bapa berada. Dan Allah Bapa berada di mana? Di surga. Oke. Lalu kemudian kenaikan Tuhan Yesus ini berarti Yesus kembali ke Allah Bapa. Dan kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 9, pasal 10, bahwa Yesus menjadi imam besar, lalu Yesus membawa darahnya sendiri ke hadapan Allah Bapa sebagai bukti bahwa dosa sudah dihukum, dan buktinya adalah darah ini sudah tercurah. Begitu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menduduki jabatannya sebagai imam besar dan berfungsi sebagai pendamai kita di hadapan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar untuk mendamaikan kita dan Allah Bapa. Oke. Jadi tadi Pak, yang mengenai yang penjahat itu, berarti penjahat itu langsung masuk ke surga gitu ya Pak? Penjahat itu Firdaus. Kemungkinan masuk Hades dulu. Ya. Kan sama kayak Lazarus ke tempat Abraham dulu. Tapi kalau Yesus itu tetap kan Pak, pasti langsung di sebelah kanan Allah Bapa gitu kan Pak? Yesus kan turun sampai ke dunia orang mati. Berarti Yesus turun sampai ke Hades. Sheol dalam bahasa Ibrani. Iya. Ya, Tuhan Yesus masuk ke Sheol, lalu kemudian waktu dia bangkit kembali, ya dia membawa mereka semua ke surga. Oh, itu yang tadi makanya yang sebutkan di Matius 27:5-23 tuh itu ya Pak? Yang Yesus bangkit itu akhirnya membawa mereka.
ke surga gitu akhirnya. Iya. Nah, ingat bahwa waktu pagi-pagi itu, kan Maria Magdalena kan ketemu dengan tukang kebun, tanda kutip tukang kebun ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan sentuh aku sebab aku belum kembali kepada Bapa. Gitu. Oke, jadi mungkin waktu Tuhan Yesus kembali kepada Bapa itu, dia bawa itulah orang-orang itu. Mungkin. Karena Alkitab nggak bilang. Oh iya. Oke Pak. Oke. Oke. Tadi justru saya mau tanyakan Pak, kenapa tadi kan baru dikatakan bahwa Yesus mengarang Maria Magdalena itu dia, tapi kenapa Thomas disuruh, pada alasan Yesus dia jangan disentuh dulu karena dia belum kembali kepada Bapa. Karena sudah kembali kepada Bapa berarti. Thomas mana ada disuruh sentuh, pegang Ya. di lambungnya. Berarti sudah. Tapi dia kan masih ada di dunia. Terus kenapa? Berarti Tuhan Yesus nggak bisa ini gitu. Bisa. Maksudnya dia belum kenaikan sih itu Pak. Oh, jadi belum kenaikan, jadi belum naik ke surga, belum bisa ke surga gitu. Nggak dibilang begitu, Alkitab nggak bilang begitu sih. Ya. Itu yang apanya Pak, secara empirisnya kan kalau kita apa? Ya, itu kan mata kita. Itu kan mata kita yang melihat. Ya. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Bentar ya. Pak, ini saya tanya lagi Pak. Ya. Bagaimana kira-kira pandangan teologisnya kalau dihubungkan kenaikan Yesus ini dengan kenaikan Elia dan Henok? Hah? Tidak diangkat hidup-hidup. Padahal mereka bukan Tuhan. Elia dan Henok. Ya, kenapa? Bagaimana kira-kira secara teologisnya bagaimana itu Pak? Mereka bukan Tuhan, tapi diangkat ke surga. Mereka bukan Tuhan, tetapi terangkat. Ya ke surga, hidup-hidup. Tubuhnya utuh, terangkat. Dia tidak melalui kematian gitu. Ya. Tapi seperti Yesus lah, tubuh utuh. Jadi itu merupakan contoh bahwa orang percaya waktu rapture nanti bisa diangkat oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Begitu ya. Baik kenaikan Tuhan Yesus maupun Elia itu adalah contoh bahwa Tuhan mampu untuk mengangkat kita nanti. Itu contoh. Jadi secara teologis tanpa melalui kematian gitu. Ya, tanpa melalui kematian. Kematian, Pak. Misalnya dulu hari ini sudah rapture ya, Yesus datang
Kita yang belum mati langsung bisa terangkat itu maksudnya, Pak. Ya. Seperti itu. Melalui kematian itu langsung diangkat. Ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi, Pak, izin mau tanya, Pak. ya, Ini Pak, minta pencerahan tentang Yohanes tentang penghiburan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia naik. Ia memberikan suatu pesan bahwa ketika ia naik di surga, maka akan ada penghiburan, yaitu aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Bapak bilang tadi bahwa Yesus Kristus sebagai imam dan ia naik ke surga akan memberikan rohnya kepada orang-orang percaya. Nah, sedangkan di Yohanes pasal 14 ayat 16 ini Roh Kudus, Pak. Gimana cara ini? hah? Apa hubungannya? Jadi pertanyaannya apa tadi? Bingung Maksudnya saya. gini, Pak. Bapak bilang tadi bahwa orang percaya itu akan didiami oleh Roh Kristus. Kan gitu, Pak. Sedangkan di Yohanes pasal bahwa penolong yang lain, dan ini membahas tentang Roh Kudus. Bagaimana cara ini? Jadi ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus gitu. Iya, Pak. Gimana cara sinkronnya, Pak? Gimana cara? Menyingkronkannya. Ya, inilah bahwa ada dua pribadi yang berbeda begitu. Bahwa Allah ada, bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah dua pribadi. Inilah Tritunggal. Begitu, bukan oneness. Oneness-nya itu apa? Joshua Tewu. Atau oneness-nya siapa? Karismatikisme. Oke? Jadi inilah bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi dari Allah dan Yesus juga adalah pribadi Allah. Oke? Maksudnya gini, Pak. Yang ini, maksudnya saya mau tahu jawaban tentang ini aja, Pak. Yang mendiami diri orang percaya ini Roh Yesus Kristus atau Roh Kudus itu sendiri, Pak? Makasih. Yang mendiami orang percaya itu Roh Yesus atau Roh Kudus gitu. Ya, dia. Lalu roh apa, Pak? Apa sih? Yang jelas bukan Roh Kudus katanya. Ya, tanya nanti. Untung kalau kamu tahu. Ya, kamu Ya, kalau dia tahu enggak apa. Kalau Ya, Pak. Bentar. Oke. Kenapa? Pak, saya ini mau bertanya mengenai masih hubungan dengan kebangkitan dan ada hubungannya dengan transfigurasi Yesus, Pak. Kan di situ dikatakan bukankah setiap orang yang mati itu masuk dulu ke dalam Hades, entah itu ke Gehenna, Daus gitu kan, Pak. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa bisa dalam transfigurasi Yesus itu bisa ada penampakan Elia dan Musa? Apakah mereka artinya sudah dibangkitkan terlebih dahulu atau karena kan yang dalam Nggak kedengeran. Ya udah, nanti saya jawab ya. Jawab yang itu dulu.
Yang siapa tadi yang tanya? Tony atau siapa itu? Jadi yang di dalam, Hah? Siapa? Kawannya Gedisha sih Pak. Nggak kedengeran. Ya udah. Jadi yang diam di dalam hati kita itu memang Yesus dan juga rohnya Yesus. Ya, kenapa bisa begitu? Jadi coba ya, saya cariin ayatnya nih. Coba kita lihat. Oke. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Itu dibilang bahwa roh kebenaran ya. Itu mungkin Roh Kudus yang dimaksud. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, jadi ini apa namanya? Roh Kudus diam di dalam kita. Lalu ini ya. Misalnya di Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 bilangnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti Yesus juga tinggal di dalam orang percaya. Ya kan? Dan ada ayat-ayat lain yang intinya adalah bahwa Yesus tinggal di dalam hati kita, tetapi Roh Kudus juga tinggal di dalam hati kita. Begitu. Oke. Jadi ya mau disimpulkan apa terserah. Kira-kira sudah mengerti? Atau ada yang masih mau ditanya? Pak, udah Putus-putus. Nggak kedengeran. ini kebang Pak Transfigurasi Yesus. Nggak kedengeran. Mungkin mesti lebih dekat atau gimana? Maunya suruh pakai HP aja, Pak. Laptopnya mungkin kurang bagus. Kedengeran nggak, Pak? Ya, lebih baik. Nggak kedengeran lagi. Atau diketik aja juga bisa. Pak. Oke ya. Nah, menjawab yang tadi pertanyaan tentang transfigurasi itu. Mengenai transfigurasi, tidak dikatakan bahwa Musa dan Elia itu punya tubuh fisik. Ya. Jadi tidak dikatakan bahwa mereka hadir
dengan tubuh fisik. Tetapi mereka kelihatan, tampak. Begitu. Ya. Oke, jadi kita juga nggak tahu ya, kayak gimana sih, kok waktu di Hades, di Hades, di Sheol itu, kenapa Lazarus bisa duduk di pangkuan Abraham? Itu maksudnya apa? Memangnya Abraham lagi duduk, terus Lazarus duduk di pangkuannya gitu. Terus bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan orang yang lain? Mereka mau duduk di pangkuan Abraham juga, nanti giliran dong, atau gimana? Kita terus terang nggak tahu. Emangnya mereka duduk itu ada pantat gitu, bisa duduk? Emangnya Abraham punya pangkuan, jadi ada kakinya dong? Dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu persisnya gambarannya seperti apa, tetapi kata-kata dari firman Tuhan mengindikasikan bahwa ya seolah-olah ada suatu tubuh. Ya. Tubuhnya seperti apa, nggak tahu. Nah, buktinya mereka bisa disiksa di Gehenna itu. Ya. Di Sheol itu mereka bisa tersiksa. Bisa mencelupkan ujung jarinya, bisa punya lidah untuk ini ditetesi air, untuk mendinginkan lidahnya, berarti punya lidah. Bisa mengangkat matanya, katanya, berarti punya mata. Apakah ini semua hanya antropomorfisme? Ya. Menggunakan bagian-bagian tubuh manusia untuk menggambarkan sesuatu. Ya, bisa saja. Tapi, bisa juga nggak bahwa mereka punya satu tubuh, semacam tubuh di sana? Bisa jadi. Ya. Jadi, walaupun orang-orang di neraka nanti mereka tidak dibangkitkan, tidak punya hidup kekal, tetapi mereka tetap punya tubuh. Ya, tubuh yang akan tersiksa selama-lamanya. Begitu. Makanya kata Alkitab, di neraka itu akan ada ratap dan kertak gigi. Berarti punya gigi dong, buat dikertakkan. Begitu. Ya. Nanti katanya di situ akan gelap gulita. Berarti nggak bisa ngelihat apa-apa dong. Ya kan? Ya. Dan lain sebagainya. Kita tidak tahu persis akan seperti apa, tetapi sangat mungkin bahwa mereka punya suatu tubuh. Ya. Tubuhnya seperti apa, kita nggak tahu persis. Begitu. Oke? Masih banyak hal yang tidak Alkitab jelaskan kepada kita. Ya Pak, ini saya mau tanya lagi Pak. Ya. Menyaksikan ataupun yang memberi kesaksian mengenai keberadaan Lazarus dan orang kaya ini siapa Pak? Karena tidak ada seorang pun yang pernah ke Tuhan Yesus yang memberi kesaksian. Oh, waktu dia menyampaikan sama, ya karena kita tahu ini kan. Oh iya. Tuhan Yesus yang memberi kesaksian. Iya, Pak. Iya. Mengenai kenaikan Tuhan Yesus, ada yang mau ditanya? Kebangkitan atau kenaikan? Hari ini kita cuma C sama D doang. Terus yang ini juga Pak, saya sering bertanya juga semua orang, sulit dibayangkan bahwa seperti dikatakan kan, neraka itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak pernah padam. Bagaimana bisa ulat bisa hidup di api yang tidak pernah padam? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nanti sampai di surga, mungkin kita akan tahu sendiri. Ya.
Nah, makanya ada ulat. Ulat punya badan nggak? Ya nggak tahu juga. Nah, apakah ada ulat yang hidup secara rohani tanpa ini gitu? Terus emang kenapa? Ya, intinya kita tidak tahu. Oke, tidak tahu. Ada lagi yang mau ditanya? Minggu depan kalian boleh baca-baca dulu ya. Kalau kalian misalnya kan itu tadi ada baca dari sumber mana, boleh ya. Kamu baca dari sumber mana, dari buku mana, boleh ditanyakan. Justru kalau kamu nggak pernah baca, nah itu yang aneh. Kalau kamu baca, ya itu bagus. Tetapi harus kamu tanyakan. Kalau ada yang berbeda, ada yang kamu tidak ngerti, ada yang mungkin menurut kamu bertentangan, harus ditanyakan. Oke? Jangan nggak baca. Kalau kamu tidak baca, kamu tidak tambah pinter. Kalau kamu nggak baca, wawasan kamu tidak akan tambah luas. Kalau kamu tidak baca, kamu tidak akan berpikir. Begitu. Nah, saya mau kalian berpikir, mau kalian tambah pinter, mau kalian punya wawasan yang luas. Makanya harus banyak baca. Ya dah. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pimpinanmu dalam pelajaran soteriologi. Tuhan tolong agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami belajar, mengajar hari ini, bekerja, melayanimu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sampai minggu depan.